Halo, kembali lagi selamat datang di channel kesayangan kita, channel Mandor Sarjana. Oke, kali ini Bang Mandor mau memberikan atau mengedukasi teman-teman bagaimana cara menghitung timbunan dengan menggunakan data cross section atau titik koordinat. Oke, tidak usah berlama-lama, mari langsung saja kita lihat caranya. Begini dia. Ah, baik, di depan kita ini sudah terlihat sebuah gambar dari penampang cross section. Di sini dikatakan cross section STA 0+000. Ya, rekan-rekan sekalian, bisa kita lihat di sini ada, saya membuat di sini ada titik, nama-nama titiknya untuk mempermudah menjelaskan kepada rekan-rekan sekalian bagaimana cara menghitung nantinya atau untuk menamai titik-titik koordinatnya. Oke. Bisa kita lihat di sini ada titik A yang menjadi timbunannya adalah yang ini. Bisa rekan-rekan sekalian bisa melihatnya. Oke. Nah, dari yang mau ditimbun adalah STA cross section STA 0+000 sampai, nah ini di sini ada cross section STA 0+025. Jadi jarak timbunan kita itu adalah 25 meter dengan penampang melintang atau cross section yang seperti ini. Nah, yang jadi pertanyaan adalah berapa kubikasi tanah yang ada di sini. Pada kasus ini kita anggap ini sudah padat, atau memang kondisi seperti inilah hasil pengukurannya. Kita tidak berbicara padat atau tidak, ya, itu beda cerita. Dengan data cross section seperti ini antara STA 0+00 sampai STA 0+25, kita ingin mengetahui berapa kubikasi timbunannya. Oke, langsung saja biar tidak usah berlama-lama, bungkus. Iya. Baik, kita bisa buat ini ke dalam bentuk Excel untuk mempermudah kita dalam melakukan penghitungan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan dalam bentuk Excelnya, ya, rekan-rekan. Mari kita lihat. Ups, terlalu besar. Nah, ini dia. Biasanya di dalam proyek penimbunan tanah, setelah kita melakukan penimbunan itu, di dalam penagihannya kita tidak hanya bisa melampirkan gambar dan menagih data, menagih volume timbunannya itu hanya berdasarkan menghitung luas atau volume itu dari bantuan AutoCAD. Bisa saja kita dengan bantuan AutoCAD mengetahui luasnya ini, akan tetapi biar untuk penagihannya haruslah dilampirkan backup hitungan yang menggunakan hitungan titik koordinat sebagai dasar perhitungannya. Begitu pengalaman Bang Mandor sih, setelah gambar kita harus membuat perhitungan menggunakan metode titik koordinat. Oke, langsung saja, gambarnya sudah kita lakukan ada di sini, ya, bisa kita lihat bersama-sama. Gambar STA 0+00 elevasi cross section. Nah, kita bisa lihat di sini saya sudah membuat ini. Saya sudah membuat ada nama-nama pelabelan. Nah, inilah fungsinya. Pelabelan nama-nama titiknya tadi, titik A, titik B, titik C, untuk memudahkan kita di dalam menentukan titik koordinatnya. Nah, di sini saya sudah bikin ini, ya. Titik A, koordinat X-nya 2, Y-nya 0. Itu dari mana? Oke, mari kita lihat. Titik A adalah yang ini. Di data, di gambar sudah disajikan dalam bentuk gambar. Titik A itu dia berjarak 2 meter.
Nah, 2 meter dari titik 0 yang ini, XY. Ingat, kuadran saya menghitung ini, saya anggap berada di dalam kuadran kedua ya, sehingga nilainya bernilai positif semua. Jarak 2 meter dari sini dan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan jarak 0 terhadap sumbu X. Jadi kita bisa buat seperti ini datanya. Di X adalah 2, Y adalah 0. Begitu juga dengan B, berada pada titik X 3, Y 0. Titik C, X 5, Y 0. Apakah benar saya sudah buat seperti itu? Oh, benar ya. X nya 5, Y nya 0. Begitu juga dengan D. D adalah X 9, Y nya adalah 0. Yang berada pada garis ini adalah 0. Y nya 0, X nya yang berubah ya, saudara-saudara, rekan-rekan pemirsa ya. Nah, begitu juga dengan titik E adalah, saya buat di sini 15 0. Itu dari mana? E adalah 15, sedangkan Y nya adalah 0. Begitu juga dengan F adalah 17 meter dari sini, sedangkan Y nya adalah 0. Begitu juga titik G, jarak X nya adalah 18, Y nya adalah 0. Nah, masuk dia ke titik H. Titik H adalah yang ini. Nah, yang ini ya pemirsa ya. Titik H. Saya buat di sini adalah X nya 17. Nah, di sini ada perubahan. Di sini ada perubahannya pemirsa ya. Hanya adalah 2. Bisa kita lihat di AutoCAD-nya ya saudara-saudara ya. Nah, kita lihat. Jadi hanya adalah 17, X 17, Y nya sama dengan 2. Begitu ya. Y nya sama dengan 2. Oke. Sedangkan titik I, X nya 15. Ini ya saudara ya, saudara-saudara. X nya 15, Y nya adalah kurang jelas, bisa kita lihat di AutoCAD. Ternyata tetap di pada posisi yang sama dengan titik H, yaitu 2 ya pemirsa ya. Oke, bungkus. Sepertinya dalam menentukan titik koordinat itu tidaklah terlalu sulit ya pemirsa ya. Rekan-rekan Bang Mandor bisa seperti ini, cukup sederhana. X berapa, Y berapa. Y adalah X, dia berada di posisi 15, Y dia berada di posisi 2. Begitu juga dengan Z. Z berada pada posisi X sama dengan 9, X sama dengan 9, Y nya adalah posisi yang 4 meter, dia berada di titik puncak. Nah, lanjut sampai ke titik K. K adalah 5, sedangkan Y nya adalah 2,5 berdasarkan data ya. Bisa kita lihat di sini ya, 2,5. Di L, titik L ini, L, X nya adalah 3, X nya adalah 3, dan Y nya adalah 1. Nah, ini dia ya. Nah, untuk perhitungan titik koordinat, rekan-rekan, dia harus dari mana titik memulai, dia harus kembali ke titik itu. Maka harus kita lakukanlah penutupan koordinat itu kembali ke titik kita mulai. Tadi kita mulai dari titik A, maka kembali lagi ke titik A. Pada posisi X sama dengan 2, koordinat titik A, koordinat X nya pada posisi 2 dan Y nya adalah 0. Dia harus menutup, kalau tidak nanti perhitungannya bisa melenceng. Oke, setelah kita mendapatkan titik koordinat, data titik koordinatnya ya. Apa ini? Kecil sekali. Bagaimana ini? Belum. Begini. Terlalu apa ya? Saya pikir ini bisa. Setelah kita mendapatkan titik koordinatnya, kita akan menghitung luasnya. Logikanya sederhana untuk menghitung volume timbunan ini. Tetap juga luas penampang kali panjang. Itulah luas penampang kan meter kuadrat.
dikalikan dengan panjang yang ukuran meter, maka dia menghasilkan hitungan volume yaitu meter kubik. Oke, untuk tidak berlama-lama mari kita langsungkan perhitungannya. Caranya adalah dengan mengalihkan silang antara koordinat X terhadap Y. Akan tetapi dia itu kali silang ya teman-teman ya, kali silang. Seperti pada titik A, kita kalikan terhadap nilai Y pada titik B. Nah, begitu juga nanti ya. Baiklah, langsung saja kita cari. Pada X1 saya buat di sini adalah X1 kali Y1. Oke. Nah, berarti untuk perkaliannya adalah 2. Saya akan buat sama dengan ini dikali dengan ini. Hasilnya 0. Begitu juga lanjut lagi ke bawah, ini kali ini 0. Lanjut lagi ini kali dengan ini. Oke, lanjut terus begitu terus ya kawan-kawan pemirsa ya, rekan-rekan Bang Mendor, dia dikali silang dia terhadap ini. Nah, selalu dengan dikalikan 0 Bang, berarti 0 terus dong. Oh tenang, nanti akan ada perubahan. Nah, di sini kan sudah tidak kali 0 lagi. Iya. Nah, di sini kan sudah ada 36 mulai. Oke. Ya. Ini kalikan silang terhadap yang di bawahnya. Begitu terus ya rekan-rekannya. Dikali silang. Ini juga kali silang terhadap yang di bawahnya, dan ini juga dikali silang terhadap yang di bawahnya. Nah, ini kali silang. Oke, habis dia kan. Setelah habis silangannya, diulang lagi terhadap X2 kali Y2. Oke, tadi sudah mulai dari sini, maka saya akan memulai dari sini. Ini dikali dengan ini dikalikan terhadap ini ya, silang selalu ya kawan-kawannya. Ini dikalikan dengan ini, harus silang ya. Nanti kalau dia tidak disilang, maka bisa lari hitungannya, melenceng dari perhitungan, bisa rugi dong. Jelaslah, namanya juga salah hitung, rugi. Oke, oleh karena itu kita bikin cukup sekali. Nah, ini dikali lagi ya. Nah, mari kita lihat dikali itu adalah apakah sudah benar saja silangan kita ini? Ini adalah ini kali ini. Oke. Kan ini kali sorry, ini kali silangan sekitar sorry ya, ada kesalahan sedikit menghayal. Dikali terus, dikali lagi ya terus ya kawan-kawannya, kali silang terus ya, dikali terus yang seperti ini ya. Ya, ketemunya di sini. Nah, sudah ketahuanlah dia hasilnya. Oke, bisa kita lihat ya. Mari kita cross check dulu datanya. Nanti salah pula ya kan lagi. 18 benar, A 17 2 oke, I 15 2 oke benar, J 94 benar, K
K adalah 5, 2,5. L adalah 31 dan A adalah 20. Hitungan silangnya R22 2 kali 2. Ini adalah ini kali ini kali ini kali ini. Ya, oke ya, benar ya pemirsa ya. Nah, ini hasilnya tadi saya sudah membuat dalam rumus seperti ini. Kita anggap belum ada ya rumusnya ya. Nah, dia hasil dari perjumlahannya ini adalah kita jumlahkan, yaitu kita jumlahkan ini. Kita buat rumusnya, sum, kita kurung, kita blok. Oke, dibungkus, jadilah dia ya. Nah, itu juga dengan yang ini, kita buat juga perhitungannya. Kita sumari, kita kurung, kita bungkus, tutup kurung 2. Nah, begitu dia ya. Nah, setelah dapat ini hasil dari perkalian silangnya, ada yang 157,5 dan ada yang 77,5. Nah, antara nilai ini kita selisihkan ya kawan-kawan, rekan-rekannya. Kita selisihkan, ini dikurang dengan ini, hasilnya adalah 80. Nah, setelah dapat dia 80, dia hasilnya diambil lagi, dibagi lagi dengan 2. Adalah ini dibagi 2. Dapatlah dia 40. Nah, maka berdasarkan perhitungan titik koordinat kita ini, luas daripada penampang STA 0 plus 00 ini adalah 40. 40 di sini adalah dalam satuan meter kuadrat ya rekan-rekannya. Di sini dia adalah 40 meter kuadrat. Oke, untuk luas penampang di STA 0 plus 000 telah dapat. Mari kita lanjut ke STA plus 025 ya rekan-rekannya. Nah, seperti yang tadi sudah ada nama-namanya, namun datanya kita hapus saja. Kita akan melihat juga sewarna tidak sama penampang STA 0 plus 00 dengan STA 0 plus 25 ya. Baiklah, langsung saja ke titik A. Ke titik A, koordinat X nya adalah 2, Y nya adalah 0. X nya 2, Y nya 0. Oke, sudah benar itu ya. B nya adalah 3, sini ya pemirsa ya, 3, dan Y nya adalah 2. Oke, sudah. Oh, maaf, hampir saya keliru. B nya tetap masih 0 ya pemirsa ya, karena dia di titik ini. L dia di titik 2. Oke, hampir saja saya salah. Lanjut ke titik C. X nya adalah 5, Y nya masih 4 ya. D 9, Y nya adalah 0. X nya adalah 15 dan Y nya adalah 0. F, X nya adalah 17, Y nya sama dengan 0. G, X nya adalah 18, Y nya sama dengan 0. Nah, mari kita naik lagi ke titik H. X nya adalah 17, Y nya adalah 2. I, X nya 15, X nya 15 ini ya. I, nilai X nya adalah 15 dan H-nya adalah 2. Begitu juga dengan J. J, nilai X nya adalah 9, nilai Y nya adalah 4, nilai K 5, X nya 5,
nilai Y nya adalah 2,5. Bukan formatnya koma ya kawan-kawannya. 2,5. Nilai L, X nya 3, Y nya 2. Nah, dia harus menuju ke titik A kembali ya, seperti yang tadi ya. X nya adalah 2, Y nya adalah 0. Oke, setelah dapat koordinat untuk STA0 plus 25, langsung saja kita kali silangkan ya. Baiklah, pada sini adalah ini kali ini. Oke, lanjut. Ini kali ini. Apakah bisa? Oh, ternyata bisa ya kawan-kawannya. Ditaruh, ternyata dia bisa ya. Oke, maafkan ininya, no border. Oh my god, no border. All I will make it no border all, no border first and outside border. Oke. Nah, dia dapatlah dia ini ya pemirsa ya, rekan-rekan Bang Mandor di bidang teknik sipil. Begitu juga untuk perkalian X 2 kali Y2 nya, langsung saja kita buat ya pada titik. Nah, kita mulai dari sini. Nah, ini dikalikan dengan ini. Begitu juga ini dikalikan dengan ini. Nah, coba kita buat taruh ya. Apa ini? Itu tidak ada di sini karena posisi di sini lagi kita di sini kita tidak ada ya. Ini tidak terlalu. Nah, oke. Nah, kawan-kawan, inilah dia. Seperti yang di atas tadi juga, kita selisihkan nilai ini. Nah, setelah dapat nilainya, kita selisihkan ini dikurang dengan ini. Nah, ini adalah ini dibagi 2. Oke. Setelah dapat, ketahuanlah luas permukaan penampang cross section STA0 plus 025 itu adalah 43,5 meter kuadrat. Jadi kita buat ya, luas dalam kurung meter kuadrat 2. Oke, nah dengan ini. Oke, luas kurung meter kuadrat 2 sama dengan ini, dapatlah dia kan. Nah, jadi diketahuilah bahwa luas STA0 plus 000 itu adalah 40 meter kuadrat dan STA0 plus 025 adalah 43,5 meter kuadrat ya rekan-rekan sekaliannya. Nah, bagaimana cara mengetahui kubikasinya? Oh, caranya tidaklah sulit. Kita buat di sini saja ya. Kita buat di sini saja. Oke. Volume. Buat huruf besar saja. Volume timbunan STA 0 plus 000 sampai dengan 0 plus 025. Bentar, rumusnya dengan volume sama dengan ini dia caranya ya pemirsa ya. Luas ini ini kita tulis saja dulu volume. Ini kita bikin sama dengan buka kurung. Luas ini ditambah dengan luas ini tutup kurung bagi 2.
41,75 meter luasannya. Oke. Nah, panjang antara STA 0 plus 00 sampai ke 0 plus 25 adalah 25 meter ya. 25 meter. Volume rata. Nah, dia diambil rata-ratanya pemirsa ya. Cara volumenya ya cukup mudah. Volumenya maka volumenya adalah luas rata-rata dikalikan dengan panjang STA 5, maka didapatlah dia volumenya adalah 1043,75 meter kubik. Oke, ketahuanlah nilainya ya pemirsa ya. Rekan-rekan teknik sipil, rekan-rekan Bang Mandor, dapatlah dia 1043,75 meter kubik. Oke rekan-rekan semua, Bang Mandor telah selesai di dalam mengedukasi bagaimana cara menghitung timbunannya pemirsa ya, rekan-rekan Bang Mandor ya. Jangan lupa tetap dukung channel kesayangan kita ini, channel Mandor Sarjana, dengan cara like, komen, dan subscribe-nya rekan-rekannya. Baiklah, terima kasih, salam.